Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang terhormat, pada edisi kali ini saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan puasa dengan kesehatan. Pada bulan Ramadan seperti ini, umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Dasarnya yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diperintahkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diperintahkan pada kaum sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Jadi sasaran utama kita diperintahkan melaksanakan puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa merupakan level yang paling tinggi derajatnya sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Jadi jelas bahwa level takwa ini merupakan level manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, perintah puasa ini ternyata juga mengandung hikmah yang luar biasa besarnya bagi manusia itu sendiri. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Pengertian sehat ini mengandung 3 komponen, yaitu sehat secara jasmani, sehat rohani, dan juga sehat sosial. Jadi kalau ada orang yang salah satu tidak terpenuhi, misalnya dia hanya sehat jasmani saja dan rohani, tetapi sosialnya tidak sehat, maka dia tidak masuk pada level orang yang berstandar sehat. Demikian pula, misalnya dia sehat jasmani dan sosial, tetapi rohaninya tidak sehat, maka dia juga belum disebut sebagai orang yang menyandang predikat sehat. Maka di antara ketiga hal tersebut harus ada keseimbangan, yaitu sehat jasmani, sehat rohani, maupun sehat sosial. Baik, satu-satu akan kita bahas pada edisi kali ini. Yang pertama, puasa ini bisa menyebabkan seseorang menjadi sehat dalam arti sehat jasmani. Dawuh dari Rasulullah SAW pernah menyampaikan, al-badnu asluda
wal hamiyatu aslud dawa. Bahwa perut itu merupakan sumber penyakit dan puasa itu menjadi sumber obat. Artinya apa? Bahwa penyakit itu ternyata sebagian besar adalah disebabkan oleh makanan. Dan ini memang saat ini terbukti bahwa kecenderungan penyakit-penyakit yang ada di era modern saat ini adalah karena perilaku, dalam hal ini adalah karena pola makan. Banyak sekali contoh dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena faktor makanan tersebut. Tentunya karena makanan yang berlebihan. Maka dengan berpuasa, ini badan kita ternyata bisa melindungi dari penyakit-penyakit tersebut. Salah satu contoh adalah misalnya ada orang yang punya sakit MAH atau asam lambung. Pada kondisi orang lapar tapi tidak berpuasa, ini biasanya dia akan merasakan sakit perut. Terlebih pada orang-orang yang betul-betul kelaparan. Maka ini biasanya dia akan merasakan sakit pada perutnya. Tapi beda pada orang yang berpuasa. Pada orang berpuasa, walaupun perut kosong, akan tetapi biasanya dia tidak akan merasakan sakit. Ini karena apa? Bahwa ada mekanisme pada manusia untuk mengatur bagaimana makanan itu dicerna di dalam lambung. Pada keadaan perut kosong, orang tidak berpuasa, dia akan merasakan lapar. Ini ada suatu kode ataupun sinyal di otak kita yang dia akan memerintahkan lambung itu akan mengeluarkan enzim dan juga asam. Pada kondisi ini, karena makanan tidak ada di dalam perut, maka justru dinding-dinding yang ada di lambung ini yang akan dicerna oleh asam lambung tersebut. Inilah yang akan menyebabkan luka, akan menyebabkan sakit dan nyeri di dalam lambungnya. Beda kalau posisinya orang itu berpuasa. Dia akan tetap merasa nyaman oleh karena otak kita itu sudah diprogram. Sudah diprogram walaupun perut kosong, tapi karena kita pada posisi ataupun kondisi berpuasa, maka asam-asam lambung itu tidak akan diproduksi. Nah, maka kuncinya apa? Kuncinya di sini adalah niat. Ya, maka inilah fungsi daripada niat itu begitu penting untuk kita lakukan setiap mau melaksanakan ibadah. Kalau kita niat bulat, ikhlas, maka dalam otak kita sudah terprogram tidak akan memproduksi asam-asam tersebut yang memang biasanya dikeluarkan pada saat kita tidak berpuasa. Maka biasanya orang yang mempunyai sakit asam lambung, sakit MAH, itu biasanya pada saat berpuasa, ini justru dia akan merasa nyaman. Dia akan merasa enak di perutnya dan tidak akan merasa sakit. Ini salah satu contoh. Kemudian juga ada penyakit lain yang biasa disebabkan oleh makanan. Misalnya sakit gula darah ataupun kencing manis. Ini juga karena faktor makanan. Pada kondisi puasa, itu semua akan dicegah. Paling tidak bisa terkendali ataupun kondisi stabil. Kemudian kolesterol, ini juga termasuk salah satu lemak jahat yang ada di tubuh kita yang
bisa menyebabkan penyakit, yang ini disebabkan oleh karena kelebihan dari salah satu jenis lemak tadi. Nah, pada kondisi orang yang tidak puasa, ini pencernaan makanan itu biasanya akan terus berjalan. Ya. Pada kondisi normal, makanan itu dicerna di dalam lambung, ini kurang lebih butuh waktu 4 jam untuk bisa mencerna secara sempurna. Kemudian turun ke usus dan akan sempurna dicerna dalam perut itu butuh waktu kurang lebih 8 jam. Nah, pada kondisi orang normal tidak berpuasa, ini akan terus-menerus organ pencernaan kita itu bekerja tanpa henti. Kecuali pada saat tidur saja. Nah, tapi selama 24 jam, selama 1 tahun, ini akan bekerja terus. Nah, pada kondisi puasa, ini organ-organ tersebut diistirahatkan. Kemudian apa yang terjadi pada saat istirahat inilah terjadi pembaharuan sel-sel organ, kemudian terjadi pembakaran lemak-lemak tadi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, pembakaran glikogen yang menjadi cadangan gula di dalam tubuh. Akhirnya ini akan menstabilkan kadar gula dalam darah, kemudian akan menurunkan zat-zat misalnya kolesterol yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Akhirnya kondisi tubuh kita menjadi lebih prima dan lebih sehat. Maka metode puasa dalam hal ini diet atau bisa disebut puasa intermittent ini menjadi salah satu metode bagi kesehatan untuk meningkatkan level kesehatannya atau derajat kesehatannya. Maka ini puasa ini secara jasmani ini sangat-sangat kita manfaatkan manfaatnya, sangat-sangat kita rasakan manfaatnya. Seperti dawuh Rasulullah tadi, sumu tasihu. Barang siapa yang mau berpuasa atau puasalah kalian, maka niscaya kamu akan sehat. Kemudian puasa juga akan menyebabkan ataupun meningkatkan sehat secara rohani. Pada keadaan puasa, ini sudah jelas kita di bulan Ramadan ini terutama kan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Lebih banyak untuk beribadah kepada Allah, baik itu berupa puasa itu sendiri, kemudian sholat malam, kemudian membaca Al-Quran, kemudian sedekah, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah ibadah kita untuk mendekatkan ataupun taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat dasar manusia dia tidak bisa dipisahkan oleh Sang Kholik ataupun Sang Pencipta. Maka dengan dia mendekatkan diri pada Sang Kholik, pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa tentram, dia akan merasa tenang seperti yang dijanjikan Allah dalam surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman dan yang hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Dan ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, maka hati-hati kita itu akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Nah, pada kondisi ini tentunya kita akan menjadi lebih sehat dalam arti ruhani, lebih sehat jiwa kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, untuk itu tentunya mari kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah, berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini agar kita nantinya akan bisa menjadi umat yang muttaqin sekaligus kita mendapatkan hikmah yaitu jasmani dan rohani kita yang sehat. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.